Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa semester 3 program studi pendidikan matematika. Hari ini Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 dengan mata kuliah program linear dengan materi yaitu primal dan dual. Ini kelanjutan dari metode simplex kemarin. Jadi sebenarnya kemarin saya lupa untuk menjelaskan bahwasanya primal dan dual ini itu adalah bentuk dualnya dari bentuk metode simplex yang kita pelajari dulu. Jadi bentuk simplex yang kita pelajari dahulu atau kemarin itu adalah bentuk primalnya. Jadi dari persamaan linear itu dibuat kanoniknya. Bentuk kanoniknya itu adalah bentuk primalnya. Nah, untuk bentuk dualnya bagaimana? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita nggak akan lama-lama untuk membahas ini. Karena apa? Bentuk primal dan dual itu sebenarnya sama, dan pengerjaannya itu juga sama dengan pengerjaan dari metode simplex kemarin, yaitu kita menghitung di apa itu namanya, iterasi pertama, nanti ketemu iterasi kedua, nanti ketemu iterasi ketiga, dan akhirnya nilai Z-nya menjadi nilai Z-nya menjadi non negatif atau positif. Oke, langsung saja. Sebentar. Nah, ini materinya kemarin sudah saya sharekan di grup, bahwasanya ada modul program linear yang sebagai patokan, nanti yang sebagai acuan apa itu namanya, materi-materi yang disampaikan selama satu semester. Nah, ini adalah materi primal dan dualnya. Kemarin saya ambilkan dari internet, tapi yang paling bagus adalah materi yang saya sampaikan ini. Yang kemarin sempat saya share juga di perkuliahan awal. Nah, itu modulnya. Jadi kita langsung bahas langsung saja untuk materi primal dan dualnya. Pendahuluan pertamanya kita juga harus mengenal apa itu primal dual. Pada dasarnya primal itu adalah bentuk pertama atau penghitungan simplex kemarin. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung saja. Biasanya pendahuluan pertama itu pendahuluan, biasanya setelah solusi optimal dari masalah programnya ditemukan, maka peneliti cenderung untuk berhenti menganalisis model yang telah dibuat. Padahal sesungguhnya dengan menganalisis lebih jauh atau solusi optimal akan dapat menghasilkan informasi lain yang berupa yang berguna. Analisis yang dilakukan terhadap solusi optimal untuk mendapatkan informasi tambahan yang berguna tersebut dikenal dengan analisis post optimal. Analisis ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis dual dan analisis sensitivitas. Analisis dualitas dilakukan dengan merumuskan dan menginterpretasikan bentuk dual dari model. Bentuk dual adalah suatu bentuk alternatif dari model program linear yang telah dibuat dan berisi informasi mengenai nilai-nilai sumber, biasanya berbentuk sebagai batasan model. Nah, setiap masalah program linear yang bertujuan mencari nilai maksimum baru berkaitan dengan suatu masalah program linear dengan tujuan mencari nilai minimum yang disebut dual. Masalahnya yang pertama. Sebaliknya, setiap masalah program linear yang bertujuan mencari nilai minimum selalu bertalian dengan suatu masalah program linear yang bertujuan mencari nilai maksimum yang disebut dual. Masalah pertama disebut primal, sedangkan masalah kedua disebut dengan tujuan berlawanan disebut dual. Jadi ketika kita mencari nilai minimumnya selalu bertalian atau berkaitan dengan suatu masalah program linear yang bertujuan mencari nilai maksimum. Jadi nanti ketika kalian mendapatkan nilai maksimumnya, jadi kalian merubahnya atau mentransformasikannya keduanya itu berbentuk misal maksimalkan menjadi minimumkan. Nah, bentuknya dari lebih dari menjadi kurang dari, dan sebaliknya. Oke. Nah, seperti ini. Ketika kita memiliki masalah maksimum, bentuk dualnya yaitu minimumkan. Sebaliknya, kalau kita memiliki permasalahan minimumkan,
bentuk 2 ini adalah maksimumkan. Bagaimana analisis prioritas dibagi menjadi pengambilan keputusan adalah model primal akan menghasilkan solusi dalam bentuk jumlah laba yang diperoleh dari produksi barang atau biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Selanjutnya, model 2 akan menghasilkan informasi mengenai nilai dari sumber-sumber yang membatasi tercapainya laba tersebut. Solusi pada model 2 memberikan informasi tentang sumber-sumber yang digunakan untuk menemukan apakah perlu menambah sumber daya serta berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, nanti ini dibaca sendiri. Yang catatan yang paling penting nanti kan kalian sudah dapat nih modulnya nih, dibaca dulu, dicermati, nanti saya berikan contohnya, nanti bisa diperhatikan. Yang terpenting di sini adalah catatannya, di mana untuk mentransformasikan model primal ke dalam bentuk dual adalah bahwa model primal harus dalam bentuk standar, sehingga dalam model primal belum dalam bentuk standar harus berubah dulu bentuk standarnya. Jadi kemarin kita kan sudah merubah dari bentuk soal biasa menjadi bentuk kanoniknya. Kalau kita menemui modelnya sudah menjadi model kanonik, nah itu kita ubah dulu ke bentuk standarnya lagi, atau membuat permasalahan yang awalnya. Terus selanjutnya untuk masalah masih bentuk standarnya adalah fungsi batasan mempunyai tanda kurang dari sama dengan. Untuk minimasi bentuk standarnya adalah fungsi batasan mempunyai tanda lebih dari atau sama dengan. Nah, contohnya itu seperti ini, dimana contoh kasusnya yaitu maksimumkan dari fungsi tujuan 3x plus 5y plus 4z. Nah, dengan kendalanya yaitu 2x 6y plus 3z kurang dari 6. Kendala kedua yaitu x plus 2y plus 4z kurang dari sama dengan 8, di mana x, y, dan z itu lebih dari sama dengan 0. Maka dualnya itu menjadi seperti ini. Dualnya itu seperti ini. Jadi ketika ada soal maksimum kan, jadi nanti akan berubah menjadi minimum seperti ini. Jadi kok dapat kan menjadi maksimum jadi minimum, di mana minimum kan sama dengan 6u ditambah 8v. Ini dari mana? Ini dari nilai angkanya. Dari angkanya ditransformasikan menjadi nilai tujuannya atau fungsi tujuannya, di mana G sama dengan 6V ditambah 8U. Ya. Terus kendalanya yaitu 2U ditambah V lebih dari sama dengan 3. Ini dari mana asalnya? Ya dari sini. Dari sini 2X plus 4X sama dengan 3. Ya dari sini ya. Dari sini. Demikian juga untuk kendala kedua yaitu negatif 1U ditambah 2V lebih dari sama dengan 5. Sedemikian hingga juga di kendala ketiga yaitu 3Z ditambah 4Z 3U ditambah 4U sama lebih dari sama dengan 4. Sepertinya seperti itu. Ya. Nah, dari sini nanti kan ketemu nilai apa itu namanya, fungsi kendalanya, fungsi tujuannya dan fungsi kendalanya. Untuk penghitungannya sama, jadi nanti dihitung aja seperti biasanya, seperti ini tabel awal. Nanti kalian baca sendiri. Nah, ini tabel simpleknya seperti ini, sama tabel simpleknya ini sama juga. Caranya gimana nanti kalian bisa cari sendiri, tapi pada dasarnya untuk pengerjaannya itu sama dengan cara kalian mengerjakan untuk simpleknya. Jadi untuk iterasi setelah selesai karena objektif ZJ di objektif ZJ sudah tidak ada yang negatif dari data di atas, dapat didapatkan X sama dengan 15 dan Y yaitu 10. Untuk minimal yaitu kita dimasukkan juga dapatnya yaitu
dari langsung di atas hasilnya seperti ini. Mungkin ada ditanyakan dari sini, nanti kita akan lanjutkan untuk menggunakan yaitu kemerosotan. Insya Allah tadi. Pada intinya untuk primal dan dualnya ini, primal itu kalian bisa bayangkan untuk persamaan yang kemarin kita mengerjakan seperti biasanya, fungsi tujuannya seperti ini, fungsi kendala seperti ini dibuat menjadi fungsi dualnya seperti ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi primal dan dualnya. Pada intinya primal dan dual itu sama, cuma kalau kita masukkan ke dalam ke dalam metrik, mungkin kalian sudah dapat metrik dari Pak Oki, atau nanti ketika semester depan semester genap nanti akan metrik. Pada dasarnya kalau ini dibuat metrik itu akan berubah menjadi transverse metrik seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan atau kurang mudah nanti bisa ditanyakan kepada saya melalui grup WhatsApp saja atau WhatsApp secara pribadi ya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas sudah menonton video-video saya dan tidak bosan dengan materi-materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat belajar, jaga selalu kesehatan kalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.